Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kali ini Anda lihat kembali saya memakai baju bernuansa merah, latar belakang juga bernuansa merah. Artinya ini berita yang hot dan ini adalah konten saya kedua pada hari yang sama. Artinya ini benar-benar hot deh. Apa itu mengenai Doni Salmanan? Iya, beginilah. Anda lihat di sini ya yang berita Detik Jabar. Ini menjelang akhir Desember, tepatnya 22 Desember. Beritanya adalah Doni Salmanan itu divonis oleh Hakim Pengadilan Negeri Bale Endah ya, Bandung kalau nggak salah ya. Ini kan dari Detik Jabar juga ya. Vonisnya cuma 4 tahun di Bui. Jauh lebih rendah dari tuntutan jaksa kalau saya tidak salah 13 tahun. Jauh dong, jaksa nuntut 13 tahun, dia cuma divonis 4 tahun oleh hakim. Dan hebatnya, sitaan itu dikembalikan vonisnya. Dikembalikan ke Doni Salmanan karena TPPU-nya tidak terbukti, tindak pidana pencucian uangnya tidak terbukti katanya, ya kan? Nah, tentu jaksa banding, ya dong. Karena kan tidak sesuai dengan tuntutan jaksa, ya kan? Doni Salmanan ikut-ikutan banding. Padahal dia sudah enak-enak, vonisnya adalah asetnya itu dikembalikan ke dia. Karena kata hakim tidak terbukti TPPU. Iya kan? Jaksa ya pasti banding lah, karena tidak sesuai tuntutan, jaksa nuntut 13 tahun, divonis cuma 4 tahun, jaksa minta itu dikembalikan ke korban, tapi hakim bilang dikembalikan ke Doni Salmanan, ya kan? Nah, akhirnya hakim cuma bilang dia bersalah atas berita bohong, ya, undang-undang ITE lah, katanya gitu, ya. Maka dari itu dia banding juga. Nggak beralasan katanya, mantap ya. Jadi dia minta bandingnya itu vonis bebas. Kemaruk kan, udah dikasih 4 tahun, aset dikembalikan, tapi tetap dia banding, oke? Dia minta bebas, ya. Wah, dia dibully lah sama citizen gitu ya. Misalnya dikatain tadi, kemaruk lu udah dikembalikan asetnya, walaupun belum dieksekusi ya, karena kan baru PN Pengadilan Negeri. Malah mau minta bebas, kasalnya dikasih hati mau amplak gitu ya. Nah, oleh karena itu ya akhirnya masuklah sidang banding lah di pengadilan tinggi, ya kan. Yang lucunya di sini beritanya katanya keluarga Doni Salmanan shock suaminya dihukum 4 tahun. Ya bagus lah tuntutannya 13 tahun gitu ya. Kecewa di penjara 4 tahun vonisnya. Padahal semua aset dikembalikan. Oke? Itu berita Desember. Akhirnya jaksa juga banding ya. Nah, apa yang terjadi kemarin-kemarin keluar nih hasilnya. Hasil bandingnya. Di sini misalnya di Detik News ya, Detik News bilang keputusan hakim banding adalah kalau yang di pengadilan negeri kan TPPU-nya tidak terbukti katanya. Di sini hakim banding bilang Doni Salmanan terbukti lakukan tindak pidana pencucian uang. Astaga, ya kan? Yang seperti yang sudah sering saya ulas. Hasil banding antara pengadilan tinggi dan pengadilan sebelumnya, pengadilan negeri bisa beda. Ya kan, mungkin hakimnya kan cara pandangnya beda-beda, ya kan? Nah, oke. Nah, di sini hakim banding bilang bahwa dia menemukan bukti bahwa Doni Salmanan melakukan tindak pidana pencucian uang, katanya. Terbukti dan diubah hukumannya 2 kali lipat. Aturan cuma divonis 4 tahun, sekarang jadi vonisnya 8 tahun penjara. Rasain loh. Dan katanya terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang. Nah, di pengadilan negeri kan dia dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang karena itu tidak terbukti, katanya asetnya dikembalikan ke dia. Dia hanya terbukti menyebarkan berita bohong aja katanya gitu ya. Nah, tapi pengadilan tinggi berkata lain bahwa terdakwa Doni Salmanan ya ini
terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencucian uang. Plus yang sebelumnya yang di pengadilan negeri itu, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan sehingga merugikan konsumen dalam transaksi elektronik, ya kan? Ini yang beratnya, tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu, hakim juga berpendapat Doni Salmanan ini terbukti mendapatkan keuntungan pribadi saat para pengguna Quotex yang dia gaet gitu ya, merugi. Dia dapat keuntungan gitu ya. Ya, kemudian keuntungan itu untuk beli aset, mobil mewah dan segala macam deh gitu ya. Oleh karena itu, maka hakim pengadilan tinggi memutuskan lain. Ya, yaitu tadi 8 tahun penjara. Ya. 8 tahun penjara. Nah, masalahnya di sini saya cari-cari asetnya akhirnya bagaimana? Yang sudah pasti karena terbukti TPPU tidak mungkin dikembalikan ke Doni Salmanan. Padahal sebelumnya pengadilan negeri sudah memutuskan dikembalikan. Nah, pengadilan banding ini memutuskan terbukti TPPU. Artinya secara otomatis asetnya tidak mungkin lagi dikembalikan ke Doni Salmanan. Tapi tidak disebutkan apakah asetnya itu disita untuk negara ataukah dikembalikan ke korban. Saya tidak menemukan di keputusan banding ini. Yang cuman saya dapat adalah vonis bandingnya dalam arti di penjaranya jadi tambah 8 tahun. Anda lihat di sini CNN pun memberitakan yang sama. Jadi dari 4 tahun gara-gara banding naik dia adalah 8 tahun. Oke? Nah, korban boleh merasa cukup puas lah karena jadi berat nih. Jadi 8 tahun sekarang. Cuma yang belum disebutkan secara eksplisit asetnya itu kemana nanti. Ya kan? Kalau yang pertama kan dikembalikan ke dia, hasil pengadilan negeri Bale Endah, Bandung. Yang sekarang hasil pengadilan tinggi ini belum disebut secara eksplisit. Mungkin disebut tapi nggak diberitakan gitu ya. Apakah disita untuk negara ataukah dikembalikan kepada para korban. Ya. Nah, jadi katanya keputusan banding ini diputuskan berdasarkan banding yang yang diajukan oleh penuntut umum dan juga terdakwa itu sendiri, ya kan? Nah, udah deh, dapat 8 tahun gitu ya. Selain 8 tahun, juga ada kena denda dia, 1 miliar rupiah. Yang mana kalau dendanya 1 miliar itu dia tidak bayar, maka hukumannya ditambah lagi. Jadi, 8 tahun plus 1 miliar. Kalau 1 miliar dia nggak bayar, ditambah lagi hukumannya. Oke? Nah, kemudian Kompas juga sama lah ya. Dia memberitakan bahwa bandingnya itu putusannya malah memperberat hukuman bui dari Doni Salmanan. Ya. Iya. 2 kali lipat sini ya. Jadi ya terbukti ya. Bahkan katanya di sini yang menarik ya tadi menjadi presiden yang baik lah gitu ya, kasarnya begini. Seharusnya sih menurut saya biarkan saja jaksanya yang banding gitu ya. Nah, Doni Salmanan harusnya waktu itu bersyukur gitu ya, cuma 4 tahun dan aset dikembalikan. Tapi dia ikut-ikutan banding. Nggak tahu lah, mungkin hakim pengadilan tinggi merasa ini orang kok ikut-ikutan banding, udah enteng hukumannya. Ya nggak tahu lah ya, ini kan saya cuman menduga-duga. Jadi dengan kata lain, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung memutuskan menerima permintaan banding itu, baik yang diajukan oleh jaksa maupun terdakwa, dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bale Endah Bandung. Wih, ini mantap ini. Mantap, ya kan? Ya, dijatuhkan hukuman tadi 8 tahun plus denda 1 miliar, yang mana kalau 1 miliar tidak dibayar ditambah lagi 6 bulan. Ya, tentu potong tahanan yang sudah dijalankan. Ya, nah jadi di sini juga sama kalau saya lihat dihukumnya karena menyebarkan berita bohong dan TPPU, tindak pidana pencucian uang, yang mana di pengadilan negeri sebelumnya dinyatakan tidak terbukti, tapi di sini dinyatakan terbukti. Nah ini bagus lah ya.
Sama di sini juga saya tidak menemukan bagaimana keputusan mengenai asetnya itu. Disita untuk negara ataukah dikembalikan ke korban? Pastinya tidak dikembalikan lagi ke Doni Salmanan, ya. Nah ini baguslah, ya. Tapi catatan saya, jangan senang dulu, karena Doni Salmanan masih punya satu hak lagi, masih punya dua hak dia. Apa itu? Dia mengajukan kasasi. Ini kan jadi lama keputusannya. Jaksa pastinya tidak akan melakukan kasasi karena jaksa menurut saya sudah cukup puas, ya. Tapi Doni Salmanan masih punya dua opsi. Pasti dia tahu lah, pengacaranya juga pasti tahu. Kemungkinan besar dia akan mengajukan kasasi dan ini akan lama ini. Kasasi, Mahkamah Agung memutuskan dia masih punya satu lagi. PK, peninjauan kembali. Aduh. Jadi sementara memang positif hasilnya, tapi harus bersabar para korban. Oke? Jadi itu saja, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka boleh tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.